Kalau peluang jelas itu akan membuka ruang lebih lebih lebar untuk memenangkan kontestasi. Tentu akan membuka ruang jelas. Tetapi harus kita lihat juga di Pilkada 2015 itu, Mas Bambang. Saya kebetulan wakil ketua DPRD Kabupaten Sragen. Waktu itu setahun saya mengundurkan diri, diajak menjadi wakil Mbak Yuni. Saya sempat menolak, bukan karena jabatannya wakil ketua, bukan, tetapi ada peluang, tetapi tidak sebesar yang mungkin dalam pikiran. Peluang memenangkan kontestasi menang, mungkin bisa, tapi tidak sebesar yang mungkin yang saya pikirkan. Justru saat ini peluang untuk memenangkan pilkada itu jauh lebih besar dibandingkan dengan 2015. Saya dulu berani mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Sragen, tentu ini juga akan jauh lebih punya keberanian tentu saja, karena saya melihat peluangnya jauh lebih besar dibandingkan 2015, pilkada 2015. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen periode 2004-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Sragen, yaitu Bapak Dedi Endriatno SE. Beliau pernah menjadi Wakil Bupati Sragen 2016-2021. Apa kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Pak Dedi lahir di Sragen 15 Mei 1975, menyelesaikan S1 di STIE AUB Surakarta, kemudian bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, menjadi Wakil Bupati Sragen 2016-2021. Saat ini menjadi pengurus wilayah DPP PKS, pengurus wilayah DPP PKS, sekaligus terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029. Nah, Pak Dedi, supaya lebih lengkap, walaupun singkat, mohon bercerita perjalanan karirnya sampai saat ini. Silakan, Pak. Iya, Pak Turun. Pak Bambang yang saya hormati, juga para pemirsa. Saya Dedi Endriatno, lahir asli Sragen, sampai sekarang tinggal di Sragen, belum pernah tinggal di tempat lain. Tadi sudah sampaikan, tahun 75 saya lahir. Kemudian SD, SMP, SMA di Sragen, kemudian kuliah sebentar di beberapa tempat karena aktivis kampus biasanya memang nggak pernah mulus kuliahnya kalau sempat pindah di beberapa kampus, terakhir menyelesaikan S1 di SDI AUB Surakarta. Dan bergabung di Partai Keadilan sejak bernama Partai Keadilan, belum namanya belum Partai Keadilan Sejahtera, masih Partai Keadilan. Sudah bergabung sebagai pengurus partai di tingkat kabupaten, dan sempat menjadi ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sragen, dan sempat juga
terpilih menjadi anggota DPRD tahun 2015 hingga 2020 menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kabupaten Sragen. Baru setahun menjabat, saya mengundurkan diri karena kontestasi Pilkada 2015. Jadi saya menjabat antara 2014 sampai 2015 sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen. 2015 saya mengundurkan diri, ikut kontestasi Pilkada, dan terpilih menjadi Wakil Bupati mendampingi Ibu Yuni pada saat itu. Kemudian saat ini aktivitas di Partai Keadilan Sejahtera sebagai Ketua Departemen Pemenangan Pemilu dan Pemilu Kada, wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY atau kita singkat Jati Jaya, pengurus bidang pembinaan wilayah untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY di DPP Partai Keadilan Sejahtera. Itu sementara perkenalan ini, Bapak-Bapak. Ya, bahwa menjadi Wakil Bupati 2016 sampai 2021 bersama Dr. Yuni. Kemudian Dr. Yuni melanjutkan lagi dan terpilih, tapi tidak dengan Pak Dedi. Nah, kenapa? Kalau secara kita kan melihatnya kan secara ini ya, apa yang dipandang dan dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, begitu ya. Saat itu Mbak Yuni masih mengendaki saya menjadi wakil, dan selama periode sebelumnya Sragen itu dalam sejarahnya, mohon maaf ya, bupati wakil bupati tidak pernah seiring sejalan. Sehingga pada saat itu kita membuat tagline Guyub Rukun, Mbak Yuni dan Mas Dedi pada saat itu, dan berjalan 5 tahun dengan sangat apik. Sebagaimana diharapkan masyarakat, dilihat oleh masyarakat, berjalan bersama, seiring sejalan. Ya, meskipun peran bupati, wakil bupati tentu sangat berbeda. Periode kedua, saya sudah menduga sebelumnya. Sudah menduga sebelumnya kalau 2020, untuk Pilkada 2020, saya tidak mendampingi Mbak Yuni. Meskipun Mbak Yuni itu paham betul bahwa beliau sangat menginginkan saya masih mendampingi beliau. Tapi karena konstelasi di politik, terutama di PDIP dan PKS pada saat itu, dan juga saya sudah menduga karena keinginan keluarga pasti akan melanjutkan adiknya Mbak Yuni, Mas Untung Wibowo Sukowati, itu akan melanjutkan estafeta pemerintahan Mbak Yuni pada saat itu. Sehingga saya merasa dan menyampaikan kepada Mbak Yuni, bahwa saya masih ingat bulan November tahun 2019, jauh sebelum ada hiruk pikuk pilkada, saya menyampaikan kepada Mbak Yuni bahwa besok yang mendampingi bukan saya. Kok bisa? Kaget juga Mbak Yuni. Kaget juga. Loh, kok bisa? Kok bisa? Nggak mungkin. Saya pengennya Mas Edi. Ya. Kita tahu bahwa pasti keluarga akan mengendaki Mas Bowo, adiknya Mbak Yuni, akan maju di Pilkada 2024. Pilkada yang berikutnya. Itu kan kita bicara Pilkada 2020 ya. Kalau keluarga merencanakan 2024 atau pemilu Pilkada berikutnya itu adiknya melanjutkan, nggak mungkin saya akan menjadi wakil. Ya, ini kan saya bilang dulu tuh kan, ya nggak mungkin ngingung anak macan gitu. Luar biasa. Jadi tidak dipilih tapi memilihkan calon pasangan. Oh, bukan memilihkan. Saya menyadari, mengestimasi bahwa saya tidak akan maju mendampingi Mbak Yuni. Mbak Yuni kaget dan tetap menginginkan saya mendampingi. Satu, karena ideologi partai yang berbeda, partai tidak mungkin akan berkoalisi dengan PKS, PDIP dan PKS. Saya memperkirakan tidak akan mungkin terjadi.
Dan betul memang ada semacam ya secara nasional tidak ada pada 2020 itu PDIP yang berkoalisi dengan PKS tidak ada karena ini kayak Ya, kebijakan secara nasional begitu. ya, Dan kemudian yang berikutnya tidak mungkin Mbak Yuni akan pindah partai sebagaimana pemilu kada sebelumnya yang maju ya, lewat Gerindra karena pada saat sekarang itu adiknya maju ya, menjadi ketua DPC PDIP PKS Kabupaten Sragen. ya. Dan saya tidak memilihkan calonnya, tetapi sudah memperkirakan. Oh, Kalau saya tidak memperkirakan. maju, Ya, nanti yang koalisinya dengan, saya sebutkan partainya pada ya, 1 November 2019 akan PDIP akan berkoalisi dengan PKB dan calonnya orang dipilih orang yang secara kemampuan mungkin tidak memiliki atau kurang memiliki kemampuan untuk mengkapitalisasi kekuasaan menjadi dukungan politik di tengah-tengah masyarakat. Nah, nama-nama itu saya sebutkan. Salah satunya ini, dan itu kemudian dalam perjalanannya salah satu namanya dipilih menjadi mendampingi Mbak Yuni pada saat sekarang ini. Begitu, Mas. Bapak. iya. Dan Pak Didi tidak nyalon. Nah, ada beberapa pertimbangan. Banyak sekali pertanyaan masyarakat soal itu. Ya, Termasuk diantaranya apa dibayar oleh kubu sebelah. Gitu. Saya sampaikan bahwa sempat ada pemikiran untuk maju pada 2020 itu. Jadi ya, bicara 2020 Mas Bambang ya. ya, ya, Sempat mau maju, tetapi kemudian saya antara maju dan tidak itu nggak separuh-separuh. Dan kemudian saya ya, istikharah, sholat istikharah beberapa kali, dan kemudian saya dapati bahwa pemikiran tentang bahwa eh, majunya sekarang 2000 pas pada saat era COVID itu satu diperkirakan masa pemerintahan tidak lebih dari 3,5 tahun. Satu ya, itu. Karena mau ada rencana pilkada serentak itu kan sudah digaungkan sejak ya, lama. ya, Dan ketika 3,5 tahun, saya pernah punya pengalaman sebagai wakil bupati, akan sangat sulit bagi seorang bupati, wakil bupati, untuk membuat tinggalan dalam artian ya, ninggali pembangunan. Kenapa? Apalagi pada saat itu sedang era COVID, Sragen itu dipotong DAU-DID-nya hampir 200 miliar. hmm, Dan kalau mengandalkan PAD tentu sangat tidak mungkin untuk Sragen membangun. Dengan pemotongan DAU-DID yang sebanyak itu setiap tahun dan diperkirakan imbas dari penanganan COVID itu akan masih berlangsung sampai 2022-2023, maka sangat sulit siapapun bupatinya untuk melakukan pembangunan secara ya, masif. Waktu 3,5 tahun, anggaran sangat terbatas, sangat tidak memungkinkan saya untuk maju dan memimpin Sragen dan berhasil sebagai pemimpin. Dan saat ya, itu, Mas Bambang, kalau saya maju dan menang sekalipun, satu saya tidak bisa buat tinggalan pembangunan, ya, karena anggaran terbatas, waktunya juga terbatas, masyarakat tidak akan peduli waktumu terbatas, anggaranmu berapa, yang ya, penting yang saya lihat itu apa itu. ya, Dan itu satu. Yang kedua, kalau saya berhasil, saya perkirakan saya berhasil di satu periode, saya berhasil memenangkan kontestasi, bangun tapi tidak bisa optimal, sementara Bupati Mbak Yuni kan baru satu periode. ya, Nah, kalau seandainya maju lagi 2024 ini, seandainya saya memimpin yang kemarin ya, maka dengan mudah Mbak Yuni akan terpilih karena masyarakat sekali lagi tidak akan peduli waktumu berapa hmm, terbatas atau anggaran terbatas, yang penting hasilmu yang saya lihat itu apa. Masyarakat ya, kan demikian, ya, pragmatismenya seperti itu. Sehingga ya. ini kalau saya maju maka sejarah 2016 akan pilkada 2016 akan terulang. Baik, ya. Sekarang Pilkada 2024, Dr. Yuni sudah tidak bisa maju lagi karena sudah 2 kali. Apakah ini merupakan
peluang bagi Pak Dedi untuk mewujudkan keinginan yang tertunda? Kalau peluang jelas itu akan membuka ruang lebih lebar untuk memenangkan kontestasi. Tentu akan membuka ruang jelas. Tetapi harus kita lihat juga di Pilkada 2015 itu, Mas Bambang. Saya kebetulan wakil ketua DPRD Kabupaten Sragen. Waktu itu setahun saya mengundurkan diri, diajak menjadi wakil Mbak Yuni. Saya sempat menolak, bukan karena jabatannya wakil ketua, bukan, tetapi ada peluang, tetapi tidak sebesar yang mungkin dalam pikiran. Peluang memenangkan kontestasi menang, mungkin bisa, tapi tidak sebesar yang mungkin yang saya pikirkan. Justru saat ini peluang untuk memenangkan pilkada itu jauh lebih besar dibandingkan dengan 2015. Saya dulu berani mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Sragen, tentu ini juga akan jauh lebih punya keberanian tentu saja, karena saya melihat peluangnya jauh lebih besar dibandingkan 2015, pilkada 2015. Ini juga ada sejarahnya juga yang terulang, Pak Bambang. Kalau tadi saya bicara sejarah, kalau saya maju dan menang, bisa jadi sejarah pilkada 2015 yang terulang. Tetapi memang kalau Mbak Yunis dua periode, sebelumnya Pak Untung itu 2 periode, ada selingi Mas Agus Fathurrahman, kemudian Mbak Yuni 2 periode. Kenapa Mbak Yuni itu pemilu 2011 dengan Pak Darmawan tidak bisa memenangkan pilkada? Saya menilai bahwa luar biasa Pak Untung memimpin Sragen selama 10 tahun itu, bukan hanya prestasinya, tetapi mengkooptasi seluruh elemen kekuatan masyarakat untuk menjadi sebuah dukungan politik luar biasa. Bahkan seakan-akan masyarakat itu bernapas saja harus atas izin gitu. Tidak ada gerakan kecuali memang ya gerakan teman-teman yang aktivis, yang demo dan lain sebagainya, itu sekali, 2 kali, 3 kali. Dan tetapi kemudian 2 kali periode itu yang mengkooptasi seluruh elemen kekuatan masyarakat itu menimbulkan kejengahan luar biasa terhadap politik yang mereka anggap sebagai dinasti ketika bapaknya Pak Untung menjabat 2 periode, kemudian mau dialihkan kepada Mbak Yuni berikutnya. Dan itu ada kejengahan politik terhadap dinasti yang luar biasa yang menimbulkan jiwa kerelawanan membantu Pak Agus Fathurrahman itu besar sekali pada saat itu. Dan kalau seandainya Mbak Yuni menjabat 2 periode dan ini selesai, mau diganti oleh adiknya, bisa jadi, dan saya merasakan betul saat ini itu sejarah pemilu 2011 itu akan terulang lagi di 2024 tentang adanya kejengahan masyarakat terhadap politik dinasti. Habis kakaknya kok adiknya, itu mulai nampak di tengah-tengah masyarakat kita begitu banyak. Begitu kira-kira Mas Bambang. Kemarin bahkan saya mewawancarai ketua Demokrat Sragen, mengatakan bahwa mungkin akan ada 2 putra Pak Untung itu yang akan maju, yaitu ada Mbak Wina kalau nggak salah itu ya. Kalau itu apa komen Pak Dedi? Tentu secara normatif semua warga, baik itu yang tercatat sebagai warga Sragen ataupun di luar Sragen, punya hak secara perundang-undangan untuk maju dalam kontestasi di pilkada di Kabupaten Sragen atau di tempat-tempat yang lainnya. Tetapi itu menarik menjadi isu lokal di masyarakat Kabupaten Sragen, yang kalau masyarakat ditanya itu justru menguatkan asumsi mereka, opini mereka terhadap majunya keinginan Mbak Wina menjadi calon bupati ini. Saya menanyakan ke beberapa masyarakat dan semua mengasumsikan sama. Saya di Sabtu sore saya ketemu dengan masyarakat di Kalijambe, tokoh-tokohnya saya tanya apa pendapat Anda. Semua mereka mengatakan ini mungkin settingan, settingan dari keluarga.
Nah, ini asumsi ya, belum tentu begitu, belum tentu Iya, begitu. iya, iya, Saya iya, yakin iya, tidak iya. begitu, tapi karena kalau betul settingan pasti akan merugikan Ya, Mas Bowo sendiri. Tapi ya, kalau kalau masyarakat tahunya itu ya saat setting opini itu settingan. ya, Terlepas dari benar tidaknya saya tidak bisa ya. menyimpulkan. Tetapi secara politik bisa jadi ini menguntungkan bagi kontestan yang lain, calon yang lain. Tetapi kemungkinan bisa jadi nanti saya perkirakan 2 atau 3 pasang calon yang akan maju. Hmm, Head to head ya. atau 3 pasang yang maju. Baik. Jadi peluang lebih besar atau bahkan sangat besar bagi Pak Didi, tapi berbeda dengan PDIP, PKS tidak cukup untuk mengusung sendiri. Betul. Nah, bagaimana rencana Pak Didi? Nah, tentu kita sadar posisi PKS sekarang itu meskipun suaranya naik 20.000 lebih Ya, dari pemilu sebelumnya, pileg sebelumnya, tetapi kursinya turun 1 kursi. hmm, Jadi kursinya turun, tetapi suaranya bertambah 20.000 lebih untuk Kabupaten Sragen. Dan tentu ini menjadi hal yang pertimbangan utama. Kita harus mengusung ya, koalisi atau membentuk koalisi dulu sebelum kita mengusung calon. ya, Sehingga dalam hal ini eh, saya sering mengatakan kepada teman-teman, yang terpenting adalah kita bentuk ya, koalisi dulu bersama-sama, baru kemudian calonnya ketika bentuk koalisi ini kita letakkan dulu calon yang dibawa masing-masing partai politik itu letakkan dulu. Karena kita maju kan tujuannya menang. Kenapa kita ya, maju kalau nggak bisa menang? Maka letakkan dulu calon-calon yang dibawa oleh teman-teman, kemudian kita susun formulasinya, kita susun kriterianya bersama-sama di koalisi ini, kriteria seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Baik itu misalkan popularitasnya, elektabilitasnya, kemampuan, mohon maaf ya karena tetap butuh pendanaan, kemampuan finansialnya, ya, kemampuan intelektualnya, dan lain sebagainya, itu diformulasikan bersama dalam sebuah koalisi. Harapan saya demikian. Nah, ketika kita formulasikan bersama, maka koalisi harus menerima. Kira-kira mungkin berdasarkan survei atau berdasarkan ya, indeks yang dibuat bersama atau penilaian bersama itu, kira-kira siapa yang pantas untuk maju pada kontestan di Sragen. Nggak harus Dedi. Saya sering mengatakan teman-teman, nggak harus Dedi, nggak harus Dedi. Yang penting bagaimana kita berpikir Sragen lebih baik untuk masa-masa yang datang ya. itu. Siapa di antara kita yang memiliki kemampuan, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Sragen lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Nah, sampai saat ini sudah sampai mana, Pak? Sudah pasti bahwa PDIP pasti akan berjalan sendiri karena dia memang cukup kursinya untuk mendukung calon. Nah, kira-kira PKS akan bergandeng tangan dengan partai-partai yang mana? Iya, eh, kalau dari tingkat eh, pembicaraan, saya mohon maaf Mas Bambang, saya tidak terlibat karena Hmm, saya di pengurus DPP untuk pembicaraan ya, koalisi itu ada di pengurus DPD ya, tingkat kabupaten. ya, Informasi yang saya dapatkan sudah berbicara dengan teman-teman partai politik yang lain, eh, bisa dalam beberapa waktu yang akan datang itu bisa jadi segera akan dirumuskan koalisi itu bisa sangat ya, memungkinkan dan sama-sama semangatnya sama. ya, Jadi semangatnya teman-teman di partai-partai politik ini hampir sama, cuman ya, belum menemukan formula yang tepat untuk menjadi ya, rembukan bersama itu terutama pada masalah calon yang akan diusung. ya. Maka kalau kita masih sama-sama egois bicara calonnya siapa itu, Dedi atau siapa itu. Maka Ya, kalau kita bicara nama-nama, kita akan sulit menemukan ketemu dalam sebuah kesepakatan formula tentang koalisi ini. Tapi kalau kita letakkan dulu semua calon-calonnya, kita bicara bicara koalisi dulu,
baru kemudian harapan saya kriterianya kita Ya, formulasikan bersama di antara ya, para koalisi itu. Nah, ya, maka koalisi itu harus menerima ketika pilihannya jatuh pada orang atau siapa, ya, calonnya siapa, dan lain sebagainya. Dirumuskan bersama. ya. Baik. Nah, untuk memperoleh kesepakatan, karena ada beberapa formula-formula. Nanti tolong dikonfirmasi bisa apa enggak. Misalnya formula politis itu menggunakan koalisi presiden misalnya. Jadi karena sekarang kan semua hampir diputuskan oleh pengurus DPP, jadi perintah DPP akan berjalan. Itu satu. Kemudian normatifnya atau fatsunnya partai yang kursinya lebih banyak berhak posisi misalnya bupati dan yang berikutnya menjadi wakil bupati. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Didi bahwa eh, pilkada ongkosnya makin mahal. Termasuk, apakah itu tidak membantu, Pak, untuk mempercepat proses? Ya, kalau koalisi yang berdasarkan yang terbentuk kemarin di Pilpres, salah satu yang tadi disebutkan Mas Bambang, eh, kita paham bersama politik itu lokal ya, sangat lokal. Hmm. Tidak bisa kemudian, meskipun ada guidance dari pusat, menemukan atau koalisinya dengan ini si A, si B, si C, si D. Tetapi kan kemudian dalam proses lapangan pembicaraan tingkat lokalnya sangat tergantung pada dinamika yang ada di lapangan. Sangat tergantung pada dinamika di lapangan. Sangat tidak mudah misalkan besok itu pemilu gubernur dan pemilu bupati wakil bupati bersamaan. Sangat Ya, terbuka peluang ya, di tingkat gubernur itu koalisinya berbeda dengan tingkat ya, kabupaten. Hari ini kampanye dengan partai A, besok kampanyenya berkompetisi dengan partai B, ya, besok gantian kita ya, berkoalisi dengan partai B, ya, berkompetisi dengan partai A ya, juga gitu. Sangat-sangat ya, memungkinkan itu terjadi. ya, Sehingga ya, dalam hal ini tidaklah kemudian kompetisi ini menjadi sesuatu yang membuat kita bermusuhan berlebihan, ya, karena sebaiknya ya saya berharap ya, politik itu hanya bukan kita memahaminya bukan semacam kayak permainan yang membahayakan, ya, ya, tetapi kalau bisa membuat politik ini menjadi permainan yang menyenangkan untuk ya, mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu kita lalui dengan cara menyenangkan itu ya, seperti apa? ya, Sepanjang ini kan ketika ada kontestasi kompetisi begitu, orang kan satu dengan yang lainnya saling curiga mencurigai, saling musuh ya, memusuhan dan lain sebagainya sampai kadang-kadang 5 tahun lebih itu rasanya pingget nengat ya, itu nggak hilang-hilang, itu ada ya, juga. ya, Maka orang memandang, saya berharap politik itu dipandang sebagai ya, permainan yang menyenangkan aja untuk ya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang disampaikan Mas Bambang tadi bisa terjadi, kita berkoalisi dengan Nasdem, bisa berkoalisi dengan yang lain, tetapi juga di lapangan karena masing-masing belum memiliki formula yang sesuai yang diharapkan, masih ada terbuka peluang-peluang di luar ya. koalisi Pilpres pun masih bisa untuk membentuk koalisi. Ya. Baik, jadi kalau tadi ya estimasinya PDI membuat koalisi sendiri, kemudian Mbak Wina mampu membuat koalisi. Kalau menurut Pak Didi kan ada tiga, sisanya itu ada koalisi Pak Didi dan kawan-kawan, nggak tahu kantornya ini siapa. Atau mungkin jadi satu, artinya eh, keluarga Pak Untung lawan di luar keluarga Pak Untung. Mana yang paling mungkin terjadi? Ini yang keluarga Pak Untung ini maksudnya Mbak Wina dan Mas Bowo jadi satu. Enggak, misalnya yang muncul salah satu, tapi karena koalisinya daripada pecah-pecah lebih baik difokuskan, misalnya begitu pertimbangannya. Eh, Kalau seandainya koalisi besar itu menjadi satu, kemudian berkompetisi dengan keluarga Pak Untung, maka
berdasarkan pada hitung-hitungan perolehan suara pada pilkada sebelumnya antara keluarga Pak Untung dan di luar Pak Untung, berapa jumlah kompetitornya, pasangannya dan lain sebagainya, maka kita bisa memperkirakan dari jumlah kekuatan dari pemilu ke pemilu, dari jumlah kekuatan pilkada ke pilkada itu bisa kita hitung berdasarkan statistiknya, berdasarkan hitung-hitungannya, kira-kira kontestasi akan dimenangkan oleh siapa itu kan orang kan bisa membaca berdasarkan pada scientific politik terhadap data-data itu. Sangat menarik kalau memang demikian. Ya, jadi Mbak Yuni pernah kalah, jadi artinya bukan tidak mungkin keluarga Pak Untung dikalahkan. Tetapi yang menjadi soal sekarang adalah belum ada kesepakatan di antara partai-partai lain untuk berkoalisi. Nah, apakah boleh saya simpulkan bahwa sampai saat ini Pak Deddy merasa punya peluang besar untuk maju, tapi belum sampai pada putusan ya atau tidak karena koalisinya belum terbentuk? Ya, tentu demikian. Kalau kita di PKS ini kan kebiasaannya apa perintah partai ya. Saat ini kan saya terpilih menjadi calon anggota DPRD, caleg terpilih untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil 6. Saat ini secara posisi saya sudah memiliki posisi meskipun belum dilantik. Tetapi ketika partai memerintahkan saya untuk maju pilkada, maka saya tidak akan pernah lari. Saya akan samikna wa ta'na terhadap perintah partai tersebut. Tetapi ya saya ketika perintah itu muncul, maka posisi di lapangan juga harus punya kesiapan juga. Maka berjalan ketika nanti partai memerintahkan saya nggak usah maju biar orang lain saja, ya tidak masalah. Bagi saya itu ya biasa-biasa aja. Dalam hal mengikuti perintah partai ini kan ya kita biasa. Apapun perintah partai nanti diperintah maju saya maju, kalau tidak ya nggak ada masalah. Jadi peluang lebih besar, siap untuk maju. Saya merasa kalau peluang pilkada kali ini jauh lebih besar dibanding 2015. Saya mencoba merumuskan peluang jauh lebih besar. Pak Deddy siap untuk maju, bahkan kalau perlu mundur dari posisi anggota Dewan terpilih, tetapi masih menunggu kepastian. Kira-kira lebih tepat begitu rumusannya. Ya, saya lebih menunggu perintah partainya nanti seperti apa gitu. Lebih tepatnya demikian. Tetapi kan di dalam perjalanannya juga pilkada ini jadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Maka koalisi ini akan pembentukan koalisi terus kita upayakan. Saya sudah ada kontak tapi secara personal dengan pimpinan-pimpinan partai politik di tingkat lokal. Tetapi nanti yang menindaklanjuti yang berhak adalah teman-teman DPD tingkat kabupaten. Ya, Pak Deddy, satu yang belum saya tanyakan. Kalau misalnya koalisi itu menghendaki Pak Deddy tidak menjadi orang nomor 1, tapi harus menjadi orang nomor 2, apakah Pak Deddy siap? Pak Bambang Sadono kan punya pengalaman politik yang panjang. Itu salah satu guru politik saya kan sama Bang Sadono ini. Tentu orang kan akan saya punya pengalaman juga menjadi wakil bupati selama ini. Dan perannya apa? Saya juga paham peran wakil bupati itu kira-kira kalau dioptimalkan hanya sejauh mana. Apalagi kalau nggak diperankan itu ya bisa sangat memungkinkan juga. Nah, nanti partai akan memandang, akan melihat perannya lebih optimal mana, ada di sebagai wakil bupati atau sebagai di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nanti partai akan melihat peluang itu. Kira-kira optimal mana perannya nanti di Provinsi Jawa Tengah atau sebagai wakil bupati. Begitu kira-kira. Oke, baik. Jadi akhirnya akan ditentukan oleh partai. Terakhir Pak Deddy, apa yang Pak Deddy harapkan dari masyarakat atau warga Sragen di dalam Pilkada 2024 ini supaya
Artinya mereka nanti benar-benar menemukan orang yang cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah Sragen ke depan. Iya, posisi saya saat ini, kalau pengalaman berbagai banyak orang, lebih banyak saya merasa ketika saya menjabat dulu itu saya merasa bahwa saya lebih banyak melakukan saya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan daripada saya melakukan hal-hal yang sudah saya lakukan. Artinya pada saat ini saya merasa seharusnya dulu saya melakukan banyak hal, lebih banyak hal yang tidak saya lakukan daripada yang sudah pernah saya lakukan. Banyak PR di Kabupaten Sragen yang bersih kita selesaikan. Salah satunya adalah pengairan air bersih di wilayah utara dan utara Bengawan, Tangen, Gesin, Jenar dan lain sebagainya. Itu sampai sekarang ketika musim kemarau panjang itu menjadi PR untuk air bersihnya. Kekurangan, salah satunya ya ada beberapa kebiasaan masyarakat yang seharusnya bisa kita cegah. Artinya hal yang menjadi prioritas itu saat ini di wilayah utara Bengawan adalah soal air bersih. Dan kaitan dengan pertanyaan Mas Babang tadi, maka air bersih ini kebutuhan yang sangat panjang. Pembangunan di Kabupaten Sragen itu kebutuhan yang bukan sekedar saat ini. Kalau masyarakat hanya sekedar saat ini memperoleh 50.000, 20.000 pada saat pemilu, sedang mengorbankan perjalanan panjangnya ketika berbicara soal pembangunan yang sangat panjang maka masyarakat akan rugi. Maka saya berharap di tengah hegemoni politik yang saat ini sangat dikuasai atau sangat ditentukan oleh money politik yang begitu sangat mempengaruhi pilihan-pilihan politik masyarakat, saya punya harapan besar ada edukasi bersama dan kesadaran masyarakat tumbuh agar pemilu itu pilkada yang akan datang bagaimana menjadi sesuatu jalan membuat perubahan yang signifikan bagi arah pembangunan yang lebih baik untuk masa waktu-waktu yang akan datang. Sehingga jangan pertaruhkan masa depan masyarakat itu hanya dengan 20.000, 50.000 yang mungkin habis dalam waktu 1 hari, 2 hari, tetapi kemudian mereka menyesal untuk jangka yang cukup panjang. Banyak PR yang harus kita selesaikan di tengah-tengah pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Sragen yang menjadi lumbung padi nasional, terutama di Jawa Tengah nomor 2 setelah Cilacap, tetapi lahan pertanian di Kabupaten Sragen ini jauh lebih kecil dibanding Cilacap dan Gerobokan yang memiliki luas lahan itu jauh lebih besar, tetapi produktivitas pertanian Sragen lebih baik dibandingkan Cilacap dan Gerobokan, meskipun secara akumulatif mereka lebih banyak produktivitasnya. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan. Dan masyarakat pertanian terpinggirkan itu menjadi PR besar untuk yang akan datang. Maka masyarakat petani, mari kita betul-betul berpikir masa depan lebih baik. Yang pupuk langka, susah didapat pada saat dibutuhkan. Dan pertanian yang airnya susah, mulai susah, irigasi yang mulai banyak yang perlu kita benahi dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama dengan masyarakat pilih pemimpin yang baik, yang mampu melihat masa depan, menata masa depan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Itu harapan saya pada masyarakat, Mas Bambang. Oke, terima kasih sekali Pak Dedi Endriatno SE, Wakil Bupati Sragen 2016-2021. Apa yang disampaikan cukup jelas, siap kembali memimpin Sragen asal ditugaskan oleh partai dan tentu didukung oleh masyarakat. Banyak PR yang masih perlu dilanjutkan, perlu dukungan masyarakat yang luas, yang ikhlas gitu kira-kira, tidak pragmatis. Nah, saya kira mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sukses. Pak Dedi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.